Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat semua. Kali ini kita berada di wisata Kali Gua. Kita akan beli tiket dulu. Per orangnya 20.000, parkir motor 2.000, mobil 5.000. Ngantri. Parkir 2.000. Motor sudah dapat. Akan kembali ke motor kendaraan, akan masuk ke dalam area wisata. Manaf sama Mas Freddy nih. Bagaimana rasanya Mas Freddy? Pengalaman pertama kali ke Kali Gua ini. Sama Manaf Amiruddin. Inilah bocah petualang. Manaf, bagaimana rasanya, Naf? Kayak hampir beku. Ternyata di sini sangat dingin. Jam 1 siang. Dingin kayak dia. Dingin kayak dia. Tapi menurut itu di perkampungan guys, dan ramai di jalan tadi, kayak hutan. Habis ini ramai, alhamdulillah. Jadi suasana tegang menjadi hilang. Kita kembali ke fresh dan ceria. Alhamdulillah kita sudah sampai di wisata. Awas Dul. Ayo Dul. Bapak tahu nggak Jembatan Ceria. apa? Ini gurita loh Pak. Bapak tahu nggak? Akar. Gurita. Ayo jalan. Berdua. Berhenti dulu. Jembatan ini kita bayar lagi 5.000-an per orang. Anak kecil gak dihitung guys. Di Kali Gua Ngangeni dalam. Ada yang nggak boleh diinjak tahu? Manaf, bagaimana rasanya? Kita ikuti Manaf. Mau kemana dia? Apa Manaf punya rencana membuat konten sesuatu yang menarik untuk sahabat semua? Lihat kebun teh yang sangat luas. Wah, ini dia Manaf. Mau kemana Naf? Yuk maju ke depan. Jalan setapak yang kita lalui. Ya itu juga bisa kok turun ke sana. Sepertinya Oh, bos. Ini sih. nah, ini Freddy. Jadi kagak khas itu ya, caleg. Mana ngumpet? Tingki wingki. Kenapa? Lala, Yanto. Pindah nggon. Kali geser melayu dip sih sebelah nggone. Gue jangan di tempat yang ajek. Terus pindah maning. Oh YouTube di sit. Mbak. Apa dengan pinggirannya? Nah, sip. Tinggi tipsi mana Yanto gitu ya. Terus mana gitu, mana sih pantai lah, tinggi. Terus dip sih, mana? Nah, jadi berantem sama Naf, siap Naf? Kan belakangnya Fred, dong petang, terus dia atas ngomong tinggi, siap Naf? Oh geser mana ke sebelah kanan pun, pas sebelah udah baik. Siap, Cepat. Gila kalau dokter bapak. Cepat.
Laman. Bentar. Kok geser lo? Urutannya lo ya. Cepet. Nggak usah ngatur. Sing ngatur. Loh, Dek. Ngeketan baik ya. Ora lah. Goblok. Mas ini udah bisa. Bapak karo mana jadi naf? Siap naf? Oke. Mana? Teng. Mana? Ayo mana? Tengke wega. Depsi. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah sampai di Pak, ini yang tripodnya lokasi wisata Kali Gua. Tripodnya bawa-bawa lah. Iya. Bismillah. Kita akan naik odong-odong menuju ke Gua Jepang dan wisata Tuk Bening. Oh, ini wisata Tuk Beningnya. Itu yang kalau nggak salah Menara Eiffel. Menara Eiffel. Aduh, pakinya kok bacok. Ayo. Mana akan naik odong-odong? Naik. Belakang supir. Belakang supir. Apa depan? Nah, situ. Sama Mas Freddy. Nah, kongon Fred. Kita akan naik odong-odong. Kita duduk di sini. Kita naik odong-odong. Ya Mas, mohon maaf untuk anak yang di atas 5 tahun ke atas ya. Satu tiket ya. Ya berarti ini adiknya udah kena. Oh, kita akan naik odong-odong. Ya, pengalaman pertama kali bersama Manaf naik odong-odong ini. Monggo Bapak Ibu sekalian, Gua Jepang 2000 per orang. Setelah kita jalan Gua Jepang. Sensasinya naik odong-odong, khususnya di tempat wisata, jalannya nggak begitu mulus. Lanjut. Kita sampai di terminal. Sampai di terminal. Oh, tahu. Iya, Gua Jepangnya. Di Gua Jepang 1942 didirikan. Manaf langsung berani sekali. Manaf, kok berani? Aku udah salaman belum sama ini tentara Jepang. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mana sawartinya nih? Foto dulu nggak di depan pintu? Mana sawartinya nih? Nah, Gua Jepang. Bismillah. Foto-foto di harap Kalau selesai bilang ya nanti mana bakalan suara Jepang.
suasana di dalam itu dingin, banyak air yang menetes dari dinding gua. Ya, kita ikuti petualangan bersama Manaf Amiruddin, ditemani oleh Mas Freddy. Ini ada apa? Di sana apa ini? Ini ada petunjuk panas sana. Ya gitu. Manaf, kamu foto di sini apa? Ini ruang tahanan tahu? Ini dulu ini adalah sebagai tempat atau ruang tahanan. Dingin. Ya, nih. Wih, ini ruang apa lagi? Mungkin ruang tentara-tentara Sing jaga. ya. Ayo. Ini tentara bintang. Kita ngabati lagi. Mau kemana salah jalan. Di sini juga ada ruangan ini. Ya sama mungkin dulunya juga ruang tahanan. Itu bukan Ini ruang jalur tahanan, keluar. melainkan ruangan. Jalur masuk, kita masuk ke dalam. Itu tadi itu ruang. Di sini tuh banyak lorong-lorong. Ya ini namanya ruang tahanan. Dulunya itu digunakan untuk penjara seperti yang di bawah. Nah ini. Nah ini kacamata. Nah ini tuh kalau nggak salah namanya kucing. Ruang Romusa. Orang kerja Romusa. Matanya aku. Tungguin. Ini bayangkan kalau sendirian lewat sini. Kalau nggak salah ini penyiksaannya Belanda. Ini penyiksaannya orang Belanda. Ini orang Belanda. Ruang penyiksaan. Wih, keren banget ini buat foto dul. Pak. Orang-orang di mana? Ini ruang pembantaian. Enggak lah. Nakut-nakutin. Ini adalah ruang pembantaian. Bismillah. Kita bertiga di jalan. Mas, pelan-pelan. Cuci. Aku nggak kelihatan. Kamera sama nggak kelihatan sama sekali. Dela, mas. Mas, Coba. Hah? Awas. HP-nya juga HP. Iya, mau center. Dela. Tolong kita. Beriung. HP ku kan ada baik. HP ku nanti. Kirim tasnya. Dela. Ayo. Masukin dulu. Cuci. Gelap banget ini, Naf. Kita di sini nggak kelihatan apa-apanya. Enggak ada suara orang. Ini kita ketinggalan dari rombongan. Ayo. Sebentar. Ya aku bawa. Balik aja lah. Wah. Asli balik. Mas, pelan, jangan kelicin, pegang pinggir. Tuh, jalannya mau kemana ini? Kanan ya. Orang. Ini salah fokus nih. Jalur keluar. Nah ya. Ayo Pak, jalur keluar. Yuk. Oh, gelap. Ayo. Mana di depan? Terus di depan. Ini kita sudah di jalur keluar. Tadi sangat gelap sekali, nggak kelihatan apa-apa. Karena nggak ada lampu. Jadi harus suasana tegang. Mana komplit? Asli. Nah, ini sudah kelihatan lagi. Nah, seperti yang tadi. Tadi. Oh, kaget. Oke. Tegang. Ada. Itu berani sekali cewek melawan arah. Foto. Beliau
Tadi. Keluar kemana coba ikutin. Ruang sidang. Oh, Kita masuk dulu. Iya, cuma penasaran, kita ke sini dulu. Ini adalah ruang pertemuan atau ruang sidang. Ini kamar komandan. Nah ini. Nah, bismillah. Ini sebenarnya untuk kalau sidang atau musola ini. Assalamualaikum ya ahlal qaryah. ayo Di sini Pak, keluar. ternyata di luar dugaan saya, gua Jepang di sini lorongnya itu sangat panjang dan sangat luas, bercabang, sangat. Cahaya. Kita ikuti Manaf di depan. Sebenarnya kita sudah melewati masa tegang. Sangat menegangkan. Luar biasa. Jalur keluar. Kelas ini keluar. Ini kita kayak tadi deh Neng. Iya memang. Jalan sama. Oh kecuali kem dek masuk lorong sing mau lah ya. Iya, balik ke saya lagi. Ya bang, tetapi nggak berani, kita sudah keluar ini alhamdulillah. Sebenarnya gue ini sangat banyak sekali cabang-cabangnya atau jalan ruangan-ruangannya, namun kita nggak berani mengambil resiko. Kita cuma bertiga, jadi kita akan kembali ke jalan yang tadi. Apa bukan ya? Oke guys, kita ikuti Manaf sama Mas Freddy. Oh iya. Lega. Alhamdulillah. Bagaimana mukanya Manaf sama Mas Freddy? Coba setelah keluar mukanya gimana? Coba mukanya ada kesini. Mukanya gimana? Gelap. Jalur gua. Nah inilah skemanya dari gua tadi yang sangat menegangkan ini. Sejarah gua Jepang. Gua Jepang dibangun pada saat pendudukan tentara Jepang di Indonesia sekitar tahun 1942. Untuk keterangan gua Jepang dibangun oleh masyarakat sekitar Pandansari dengan sistem kerja paksa Toromusa. Dalam gua Jepang terdapat beberapa ruangan yaitu pusat komando, ruang tahanan, ruang sidang, ruang dapur, ruang senjata, dan lain-lain. Begitu selanjutnya bacaannya. Kali gua 4 Agustus 8. Pak, kau kira keras, ternyata kan. Bismillah, kita akan ke puncak bukit sana. Itu sudah ada yang di atas, jadi kita pun pasti bisa ke sana guys. Kita ikuti Manaf. Perjalanan yang begitu mengesankan, sangat bagus. Oke, Manaf memberanikan diri naik ke puncak. Bismillah, saya mengikuti. Kita ikuti Manaf. Manaf, bagaimana rasanya Naf? Masih kuat? Istirahat dulu ngepos. Sambil istirahat, sambil memutar kamera, melihat pemandangan samping dan juga di bawah. Kita belum sampai setengahnya, rasanya sudah tinggi guys. Waduh, tuh kita muter kamera, lanjut lagi ke depan. Itu dia yang terjatuh ibu-ibu.
mencobanya. Semangat sekali Bung. Semangat sekali Manaf adalah memang treknya terpetualang, dia suka sekali yang beginian. Tuh udah nggak kelihatan Manaf. Awas, harus hati-hati Naf. Lihatnya itu ke depan bawah, jangan tengok-tengok. Manaf sudah 10 meter lebih. Kita lihat harusnya. Dan Mas Freddy mengamankan posisi, menyusul di belakangnya. Padahal dia juga terjatuh. Kepleset gak mudah ternyata jalannya guys. Apalagi aku yang pegang kamera. Bismillah, harus ekstra hati-hati. Lihat guys, jalannya guys seperti ini yang terus kita lalui. Ini tanjakan sekitar 45 derajat. Nih. Bismillah. Coba lihat. Loh, ini kok turun, Fred? Oh, lihat posisi pemandangan, lihat view Mas Freddy. Bagaimana, saya juga kan Luar biasa. penasaran. Wow, Luar biasa. ekstra keren. Oke, Manaf masih kuat katanya. Manaf ingin ke puncak. Waktu menunjukkan jam 15.07. Namun cuaca alhamdulillah sangat mendukung, nggak panas dan juga nggak hujan. Bagaimana Naf? Mana melihat apa? Wow, pemandangan yang amazing, luar biasa, masya Allah. Inilah yang Allah ciptakan. Padahal ini pemandangan keindahannya baru 1%, kata Pak Kiai, dari surga. Luar biasa, masya Allah. Astagfirullah. Masih ada. Mana? Apa itu, ada jalan naik? Ya ada. Harus ekstra itu. Mungkin ke sana. Harus yang kita cari jalannya aman, Naf. Yang itu tuh, meleser nyamping. Ada lagi. Oh, Itu kita ikuti Mas Freddy. Sebenarnya itu jalan paling aman. Apa ini yang dinamakan puncak Sakup? Kita akan menuju puncak. Ini pengalaman Manaf pertama kali mau puncak gunung, puncak Bukit Kebun Teh. Manaf, ada apa Naf? ditusuk sama Trouble apa kamu? Ada masalah apa? Ada ditusuk sama daun. Oh, rumput jarum. Iya, Tapi aman, nggak apa-apa. Lanjut. nanti Hati-hati Naf. Lihat depanmu apa ini? Wow. Mas Haji jangan-jangan. Lihat guys, ini depan kita. Wow, Mas Freddy sudah sampai di puncak. Guys. Ya, terjadi insiden tadi pas di puncak bukit Manaf terpleset. Jadi pulangnya digendong sama Mas Freddy. Dan turun memang harus lebih ekstra hati-hati lagi karena jalan sini memang licin, ini tanah. Ada yang berlumut dan juga apa namanya, tanahnya labil. Harus ekstra ini. Yes. Ekstra hati-hati. Nggak boleh jalan terlalu cepat, pelan saja. Yang penting kaki harus menapak, jangan sampai terlalu cepat, nanti sepatu ataupun sendal belum menapak akhirnya terpeleset. Ini Mas Freddy gendong Manaf. Ekstra
Ini kita di ketinggian loh guys. Oh, kita jalan di bawah ya. Ini kita di atas. Dan tadi kita selfie spot di puncak sana. Luar biasa susah ini. Pegangan Fred, hati-hati ya. Bismillah ya Allah. Ini ternyata turun tuh lebih sulit dan gravitasinya itu kaki rasa mau ketarik ke bawah. Bisa ekstra hati-hati. Ya, selamat tinggal. Kita sampai di terminal. Ya, sampai di gerbang masuk. Nah ini, setelah turun dari odong-odong, Manaf naik ikan Wow. dan juga naik kura-kura. Panggung untuk bening. Naik bebek. Airnya jernih sekali. Benar untuk bening guys. Oh dari sana airnya super jernih. Nih, oh pegang airnya. Wih dingin guys. Dingin sekali. Bening. Air yang super jernih. Wisata agro kali itu. Di sini tanahnya aja dingin. Sumber airnya dari sana guys. Manaf dari mana? Oh iya, lorong abadi, lorong air abadi kali gua. Berarti ini Bismillahirrahmanirrahim. terus nggak ada. Iya nggak ada ujungnya. Dan setelah kita sholat asar kita akan Berarti mana? kembali ke rumah. Bismillah, semoga perjalanan lancar, selamat tanpa halangan suatu apapun. Di belakang. Dan cuaca di sore hari ini cerah, alhamdulillah.